Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Harmisi, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Sidomulyo 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3, yaitu praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman sejawat saya, Bu Zumroh SPD, yang akrab dipanggil dengan Bu Zum. Bu Yumroh adalah guru kelas 6 SD Negeri Sidomulyo 1, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yumroh. Selamat pagi Bu. Kabar hari ini sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oh Bu Yumroh, pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan terkait supervisi akademik ya Bu. Supervisi akademik memiliki tujuan yaitu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi guru dalam rangka peningkatan performa mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga diharapkan kualitas pengajaran atau akademik guru dapat meningkat melalui supervisi akademik ini deh Bu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa siklus dalam supervisi akademik ini meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Pada hari ini kita akan melakukan tahap pra-observasi dulu deh Bu. Tujuan dari tahap pra-observasi ini adalah membangun kesepakatan mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasikan sehingga memberikan rasa percaya diri dan motivasi internal bagi Bu Yumroh untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang optimal dan berpihak pada murid. Untuk itu Bu Yumroh ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan deh Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Yumroh pada pelaksanaan pembelajaran nantinya itu seperti apa Bu? Nanti saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi membuat magnet sederhana. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah melihat video serta penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan cara-cara membuat magnet sederhana. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu siswa mampu mempraktekkan cara membuat magnet sederhana, tentunya dengan arahan guru. Itulah tujuan pembelajaran nanti yang akan ingin saya capai Bu. Terus selanjutnya Bu, area pengembangan seperti apa yang ingin Bu Yumroh capai? Ya. Area pengembangan yang ingin saya capai pada proses pembelajaran nanti yaitu meliputi 2 aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek keterampilan. Untuk aspek kognitif, anak-anak mampu menjelaskan cara membuat magnet sederhana. Sedangkan untuk aspek keterampilannya, saya berharap anak-anak mampu mempraktekkan cara membuat magnet sederhana ini. Oh seperti itu ya Bu. Berarti dalam pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan, strategi seperti apa yang akan Ibu gunakan, baik model, metode maupun dalam media yang akan digunakan seperti itu. Ya. Dalam pembelajaran nanti saya akan melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi yang meliputi konten, proses, dan produk. Sedangkan model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran
pembelajaran discovery learning. Untuk metode pembelajarannya saya akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Itulah model metode media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Jadi Bu Imro, selanjutnya observasi yang akan dilakukan nantinya, Bu Imro itu menginginkan observasi yang fokus dalam hal apa saja itu? Saya ingin saat saya melaksanakan proses pembelajaran nanti, Ibu mengamati kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar, sehingga saya dapat mengetahui bagian mana dalam proses pembelajaran yang belum saya kuasai. Dan hal ini akan saya gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan saya lakukan berikutnya. Itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti terkait dalam waktu pelaksanaannya nanti, Ibu akan menentukan hari, waktu, dan kelas berapa ya Bu untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti? Ya, pembelajaran akan saya laksanakan pada hari Selasa pada mapel IPAS di jam pertama di kelas 6 dengan materi membuat magnet sederhana Bu. Berarti Ibu nanti pada pembelajaran nanti akan membuat materi tentang magnet sederhana gitu ya Bu. Berarti tujuan pada tahap observasi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya adalah untuk mengambil data dan informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah kita sepakati pada observasi pada pagi hari ini, Bu. Saya akan membuat catatan kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilakukan di Jumroh di kelas menggunakan instrumen yang telah saya buat dan fokus pada sasaran yang sudah kita sepakati, Bu. Yang terakhir, Bu Jumroh, tahap akhir dari siklus supervisi akademik ini adalah percakapan pasca observasi yang nanti akan kita lakukan setelah Bu Jumroh melaksanakan pembelajaran di kelas. Sampai bertemu pada hari kapan tadi, Selasa ya Bu. Semoga nanti pembelajaran yang Bu Jumroh laksanakan akan berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran mulai, Mas Adi dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baca Bu Guru. Maghrib. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah, berarti hari ini kita dalam keadaan sehat. Amin. Allahumma Amin. Sebelum pelajaran dimulai, kalian semangat belajar apa tidak hari ini? Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus, berarti hari ini kita sudah siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat magnet sederhana. Membuat dengan cara digosok, dengan cara elektromagnetik dan secara induksi. Kemarin kita sudah belajar kan? Sekarang hari ini nanti kita akan praktik membuat magnet sederhana. Bu Guru nanti akan menayangkan video, di mana video nanti akan ada langkah-langkah dalam membuat magnet. Kalian harus mencermati ya. Sekarang perhatikan video ini ya. Silakan kalian semua. Sudah lihat videonya semua? Sudah. Kalau sudah, tadi video tersebut menerangkan apa toh? Magnet. Menerangkan cara membuat magnet. Cara apa saja tadi? Digosok. Ya, pintar. Caranya bagaimana? Magnet digosokkan besi. Maka jika ditarik paku akan tarik apa tidak? Kemudian yang kedua dengan cara apa tadi? Elektromagnetik, yaitu dengan cara apa? Batu baterai dikasih kabel, kemudian paku, kemudian tarikkan pada jarum. Ya, seperti itu. Paham apa tidak? Kalau sudah
pembuatan. Pertama, siapkan bahan yang diperlukan. Menggosok paku pada magnet secara searah ke depan. Dekatkan jarum ke paku yang sudah digosokkan. Dan jarum bisa menempel ke paku yang sudah digosokkan. Hasil yang didapatkan berhasil jarum bisa menempel ke paku yang sudah digosokkan. Kesimpulan, jarum bisa menempel ke paku karena paku digosokkan ke magnet. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Masih semangat ya Pak Tidak? Semangat. Tepuk semangat. Kalian sudah mempresentasikan semua, Dek? Ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak, kalian akan mengerjakan soal individu, kerjakan sendiri-sendiri, mandiri, ya. Dikerjakan selama 15 menit. Siap apa tidak? Sekarang mulai ya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Kita sudah bekerja kelompok membuat magnet, sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang pembelajaran selesai. Ada pertanyaan apa tidak? Sudah paham? Sudah. Gitu. Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Membuat magnet. Dengan cara apa tadi? Terus induksi, terus elektromagnetik. Kalian jangan lupa belajar ya, tetap semangat belajar, oke? Kalau begitu, Buyut mengakhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PP Ibu Siti Asiah SPDMC, yang saya hormati Ibu Jumroh SPD selaku coach dalam supervisi akademik. Selamat siang Bu Jumroh. Selamat siang. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Jumroh, siang hari ini kita akan melakukan percakapan terkait supervisi akademik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa siklus dalam supervisi akademik ini meliputi 3 tahap ya Bu, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan siang hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah membantu Bu Jumroh selaku coach untuk merefleksikan pengalamannya dan mengambil makna serta pembelajaran untuk menjadi lebih baik di kesempatan lain. Setelah pelaksanaan pembelajaran, untuk itu Bu Jumroh ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Jumroh. Begini Bu, apa yang ingin Bu Jumroh capai dari hasil percakapan pasca observasi kita hari ini? Saya berharap Bu, pada percakapan hari ini saya dapat mengetahui berharap Bu Sri itu menyampaikan kelemahan dan kekurangan yang saya alami ketika mengajar di kelas ketika proses observasi kemarin Bu Sri. Seperti itu ya Bu. Terus bagaimana perasaan Bu Jumroh setelah melakukan observasi kelas? Saya sangat senang sekali karena observasi ini sangat bermanfaat sekali Bu. Kita itu dapat bertukar pikiran tentang kelemahan, tentang bagaimana cara mengajar yang baik. Bertukar pikiran ya Bu. Ya. Terus menurut Bu Jumroh apa hal yang sudah berjalan baik selama pelaksanaan pembelajaran di kelas itu? Dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya menjadi lebih tahu bahwa
Pembelajaran yang menarik itu pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menarik siswa dalam pemahaman pembelajaran. Mereka dapat memahami pembelajaran yang saya lakukan karena perbedaan konten dan alat peraga tadi. Seperti itu ya. Terus menurut Bu Jumroh sendiri, hal apa yang sudah berjalan baik selama pelaksanaan pembelajaran di kelas? Pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah berjalan cukup baik dan lancar. Hanya ada kendala sedikit tadi. Ada salah satu anak yang kurang fokus dalam pembelajaran sehingga nilainya di bawah KKM, Bu. Terus kalau ada siswa yang seperti itu, menurut Bu Jumroh dalam pembelajaran kelas yang sudah dilaksanakan masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan atau tidak, Bu? Oh ya, masih itu pertama yaitu sudah saya katakan, Bu, ternyata masih ada siswa yang nilainya di bawah KKM sehingga saya harus mencari lagi metode-metode atau alat peraga yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Baik, Bu Jumroh. Jika diperkenankan, Ibu, saya juga akan sampaikan dari sudut pandang Coach sebagai pengamat, ya Bu, terkait beberapa hal yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Memang tadi saya perhatikan masih ada kekurangan-kekurangan sedikit tadi, misalnya masih ada siswa yang kurang memperhatikan gitu. Saya akan nanti saya akan mencari metode-metode yang tepat lagi, Bu. Terus bagaimana pendapat Bu Jumroh sendiri terkait pandangan yang sudah saya sampaikan tadi? Saya senang mendengar pendapat Ibu itu dapat memperbaiki pembelajaran berikutnya yang akan saya lakukan. Pembelajarannya akan diperbaiki lagi ya. Iya. Setelah itu menurut Bu Jumroh apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi? Oh ya, saya akan mencari metode-metode yang tepat, Bu. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, melakukan coaching untuk memperbaiki pembelajaran dan mencari media yang menarik serta mencari itu cara-cara menarik perhatian siswa di Google atau mencari media pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di media sosial. Berarti akan mencari Ya, di TikTok dan juga berkolaborasi. Baik, terkait dengan rencana pengembangan diri Bu Jumroh, aktivitas pengembangan diri seperti apa yang akan Bu Jumroh lakukan nantinya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan yang utama itu berkolaborasi dengan teman sejawat, mencari memberikan keluhan saya sehingga mereka itu dapat memberikan masukan-masukan kepada saya tentang pembelajaran yang menarik itu bagaimana. Baik, Bu Jumroh. Terus tujuan yang hendak dicapai dan ukuran keberhasilannya itu seperti apa, Bu Jumroh? Jika anak-anak sudah memahami pembelajaran yang saya lakukan sehingga pembelajaran anak-anak itu nilainya di atas KKM, itulah menurut saya jika pembelajaran yang saya lakukan berhasil. Berarti anak itu harus mencapai KKM-nya, Bu. Terus kapan akan dilakukan dan dukungan seperti apa yang diinginkan? Saya akan mulai kira-kira minggu depan, Bu. Dan saya berharap rencana itu akan berjalan lancar. Baik ya, Bu. Terima kasih Bu Jumroh. Hari ini kita telah melakukan percakapan pasca observasi. Semoga dengan percakapan kita hari ini dapat meningkatkan pembelajaran yang optimal dan berpihak pada murid. Selanjutnya, pengembangan diri yang sudah direncanakan tadi dapat dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan performa mengajar Bu Jumroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.